Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan nikmat-Nya yang telah diberikan kepada kita. Hingga pada malam ini kita diberi nikmat untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah, nikmat untuk thalabul ilm. Karenanya kita senantiasa memuji Allah, bersyukur kepada Allah atas semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena janji Allah, barang siapa bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan, maka Allah akan tambah nikmat itu. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah meniti jalan kehidupan beliau. Malam ini kita akan lanjutkan kajian pekan yang lalu, yakni fil adabi ma'an nafsi, yakni adab terhadap diri kita sendiri. Kajian ini, tema pembahasan ini intinya adalah bahwa tidak ada yang lebih penting, tidak ada yang lebih prioritas, dan tidak ada yang lebih diseriuskan melebihi tersibuknya seseorang dalam mengurus dirinya sendiri. Jadi penulis kitab ini mengajak kita untuk menyibukkan diri kita di dalam mengurus diri kita sendiri. Karena karenanya hati dan pikiran kita, hati dan pikiran seseorang itu hendaknya terfokuskan bagaimana memperbaiki diri sendiri. Ya. Jadi hati dan pikiran kita itu diajak, dipompa untuk kita serius memperbaiki diri kita sendiri. Karena itu pekan yang lalu ada 4 kategori yang disebutkan oleh penulis kitab ini, bahwa kebahagiaan seseorang itu bergantung kepada 4 hal. Yang pertama, beliau mengatakan ala ta'dibi nafsi, yakni bagaimana seseorang itu mendidik dirinya sendiri. Artinya kita sibuk bagaimana kita ini mendidik diri kita sendiri. Jadi tidak bisa, orang beriman itu tidak bisa lepas dari yang namanya pendidikan, lepas dari namanya ilmu, tidak bisa. Maka dalam konsepsi Islam, semua yang dilakukan itu harus berpijak di atas ilmu. Sebagaimana Allah katakan, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Janganlah kau mengikuti sesuatu yang kau tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Maka yang pertama adalah ta'dibi nafsi,
Kemudian yang kedua, wa taqiyatiha, bagaimana kita memperbagus diri kita. Tentunya akhlak kita, tutur kata kita. Bagaimana kita memperbagus itu semua. Kemudian yang ketiga adalah wa tazkiyatiha, bagaimana kita menyucikan diri kita sendiri. Bagaimana kita menyucikan diri kita. Artinya kita menyibukkan diri supaya kita ini terbebas dari noda-noda fitnah, kotoran-kotoran yang menempel dalam diri kita. Maka orang beriman itu senantiasa berupaya untuk mentazkiyah. Sekarang pertanyaannya, siapa yang lebih tahu tentang diri kita sendiri kalau bukan kita? Maka kata beliau di sini adalah wa tazkiyati. Kemudian yang keempat adalah wa tathhirya, bagaimana kita membersihkan diri kita. Nah, keempat ini adalah fokus utama bagaimana seseorang itu bisa meraih yang namanya kebahagiaan. Dan kalau kita lihat konsep dari kebahagiaan di dalam Islam itu betul-betul sangat berbeda secara fundamental dengan di luar Islam. Maka di dalam Islam kita tidak akan pernah menikmati kebahagiaan yang sesungguhnya, ketentraman yang sesungguhnya, ketenangan yang sesungguhnya kalau empat ini kita gagal. Kita gagal mendidik diri kita, kita gagal membagus akhlak kita, kita gagal dalam menyucikan diri kita, kita gagal dalam membersihkan diri kita. Akan sulit. Ketenangan, kebahagiaan itu, kedamaian akan ada. Maka di sini kata kuncinya adalah bagaimana kita bisa menjadikan keempat ini sebagai fokus perhatian utama kita. Menariknya, penulis kitab ini memberikan solusi untuk kita bisa melakukan empat fase ini yang hanya bisa dipahami dan diyakini oleh orang yang hati dan pikirannya adalah akhirat. Yang hati dan pikirannya adalah akhirat. Artinya kalau orientasinya dunia, maka pembahasan ini tidak akan bermanfaat bagi orang itu. Jadi kalau hati dan pikirannya ada dunia, maka pembahasan ini tidak ada manfaatnya. Maka beliau mengatakan di sini, mengutip surat Asy-Syam ayat 9 sampai 10, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang menyucikannya, menyucikan dirinya, dan merugilah orang yang mengotorinya. Beruntung orang yang menyucikan dirinya dan merugi orang yang mengotorinya. Ini artinya apa? Orang yang menyucikan dirinya, menyucikan dirinya, artinya dia terbebas dari berbagai macam maksiat, fitnah dan lain sebagainya, maka sangat beruntung, sangat beruntung. Kemudian beliau mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina amanu wa 'amilus solihati la yukallifu nafsan illa usaha ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun." Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, tidaklah Allah memberikan kepadanya melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ulaika ashabul jannah, bagi mereka adalah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Di sini jelaskan iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh. Kalau iman dan amal soleh ini tidak ada pada diri seseorang, maka sulit seseorang itu bisa meraih kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Sebagaimana dikatakan tadi, 4 fase itu. Fase pendidikan, fase bagaimana dia membaguskan dirinya,
menyucikannya dan membersihkan dirinya. Kemudian beliau juga mengutip firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asr 1 sampai 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu semua dalam kerugian. Gak ada yang untung. Gak ada yang untung. Tak satu pun kita ini untung di dunia ini. Gak ada yang untung. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman wal amal saleh dan beramal saleh. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, saling nasihat menasihati untuk menetapi kebenaran dan saling nasihati untuk menetapi kesabaran. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutip Nabi SAW bersabda, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum yadkhulul jannah illa man aba. Semua kalian itu pasti masuk surga kecuali yang tidak mau. Kecuali yang tidak mau. Ada orang tidak mau masuk surga. Maka sahabat terkejut dengan sabdanya Nabi SAW. Wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Maka Nabi SAW bersabda, man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa taat kepadaku, maka dia akan masuk surga. Dan barang siapa durhaka bermaksiat kepadaku, maka dia tidak mau masuk surga. Ketaatan kepada Rasulullah SAW akan membuat seseorang itu sukses dalam keempat hal tadi. Mendidik dirinya, membersihkan dirinya, menyucikan dirinya, dan membaguskan dirinya. Artinya alat cuci yang paling cepat untuk seseorang itu meraih kesuksesan dalam mendidik dirinya, membaguskan akhlaknya, menyucikan dirinya, membersihkan dirinya. Alat yang paling cepat cucian itu adalah fa inna khairul hadis kitabullah. Sebaik-baik perkataan adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran yang paling cepat. Dan sebaik petunjuk adalah petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kalau seseorang fokus dalam langkah kaki dan kehidupannya berpijak di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, maka keempat tadi otomatis akan sukses. Sukses dia dalam ala ta'dibi nafsi, dalam mendidik dirinya, wa tatsibiha, dalam membaguskan akhlaknya, wa tazkiyatiha, dalam mensucikan dirinya dan membersihkan dirinya. Kalau seseorang itu punya keistiqomahan di dalam ketaatan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau mengatakan, kama yu'minul muslim bi anna ma tadharu alaihi nafsu wa tasqu huhasatul iman wal amal salih. Sebagaimana seorang muslim, dia meyakini bahwa sesuatu yang dapat membersihkan dan menyucikan dirinya adalah huwa hasanatul iman, iman yang betul, dan wal amali soleh, dan amal yang soleh. Jadi sesuatu yang dapat membersihkan dan menyucikan diri seorang muslim itu adalah iman yang betul, yang tidak bercampur dengan kesyirikan, kebid'ahan, kehurafatan dan lain sebagainya. Betul-betul imannya dalam iman dalam tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat, betul-betul itu hadir pada diri seseorang. Maka di sini penulis mengatakan kama yu'minul muslim bi anna ma tadharu alaihi nafsu wa tasqu hasanatul iman wal amal salih. Sesuatu yang dapat membersihkan dan menyucikan
seseorang itu adalah imannya yang baik dan beramal soleh. Buah dari iman yang baik itu pasti akan beramal soleh. Gak mungkin imannya betul tapi tidak beramal soleh. Gak mungkin. Orang yang imannya betul, buahnya pasti beramal soleh. Itu satu hal yang tidak bisa dipisahkan. Maka beliau mengatakan, wa annama tatadassabi wa tahbuthu tafsudu wa sayyi'atul kufri wal ma'asi. Dan sesuatu yang menodai, mengotori dan merusak adalah huwa sayyi'atul kufri wal ma'asi. Yang merusak itu adalah keburukan, kekufuran dan kemaksiatan. Jadi yang merusak seseorang itu disebabkan karena kufurnya dan kemaksiatan yang dilakukannya. Jadi berbanding terbalik. Kalau orang beriman, dia beriman dan beramal soleh, buahnya adalah kebaikan, ketenangan, ketentraman, kedamaian. Adapun orang yang kufur, buahnya adalah kebingungan, kerusakan, kehancuran dan lain sebagainya. Maka dikatakan oleh beliau, wa anna ma tadassabihi wa tahbutu wa tafsudu wa sayyi'atul kufr wal ma'asi. Orang kalau sudah kufur, buahnya adalah bermudah-mudah dalam kemaksiatan. Bermudah-mudah dalam, karena orang kufur itu sudah tidak memiliki aturan. Hati dan pikirannya sudah tidak mau diatur. Sehingga kalau dia diatur, dia tidak terima dengan aturan itu. Maka Allah mengatakan, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu lebih sesat daripada binatang. Orang kalau sudah kufur, wah, itu bahaya. Maka Allah di sini mengandaikan ketika Allah berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Man 'amila shalihan, barang siapa beramal saleh, min dzakarin wa untha, baik laki dan perempuan, wa dan dia beriman, maka baginya kehidupan yang baik di dunia. Kita bisa melihat orang yang istiqomah sholat, istiqomah dalam ketaatan, istiqomah dalam amalan-amalan sunnah, pasti nyaman hidupnya, pasti. Meski secara status sosial mungkin ekonominya lemah, mungkin dia banyak mengalami kekurangan, tapi hidupnya pasti bahagia. Siapa yang katakan? Allah sendiri yang katakan. Siapa yang beriman dan beramal soleh, Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Maka Allah mengatakan, waf'alul khair la'allakum tuflihun. Berbuatlah kamu amal soleh, berbuatlah kamu kebaikan, niscaya kamu akan beruntung. Makanya di dalam Islam, ketika kita beramal soleh, itu bukan menurut selera kita, bukan menurut selera kita. Artinya amal soleh itu bergandengan dengan iman. Kita tidak bisa beramal soleh menurut selera kita. Maka kata ulama, yang disebut amal soleh itu syaratnya dua. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa yang kedua? Ittiba' sunnah, mengikuti contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak semua kebaikan itu dinilai sebagai amal soleh. Tidak. Makanya ketika kita beramal soleh, itu tidak menurut selera kita, kemauan kita, tapi amal soleh yang kita lakukan berpijak di atas Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Misal bangun pagi nih kita, badan lagi seger, mandi, sholat subuh 4 rakaat. Ditanya, kenapa sholat subuh 4 rakaat? Lo kan baik, kan tidak ada larangan. Ini pakai seleranya sendiri ini, pakai seleranya sendiri. Atau donasi untuk tempat perjudian, kan baik supaya orang tidak kemana-mana. Ini semuanya ikut seleranya. Maka kita beriman dan amal soleh kita itu harus berpijak di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Sebab kalau tidak, rusak. Karena setiap orang punya persepsi tentang kebaikan. Setiap orang punya pandangan sendiri tentang kebaikan. Oh, enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa, riba, enggak apa-apa ini enggak. Karena setiap orang akan memiliki persepsi sendiri tentang kebaikan-kebaikan. Makanya dalam Islam, amal soleh itu, kata ulama, hanya bisa disebut amal soleh ketika berpijak di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak dikategorikan sebagai amal soleh. Maka di sini penulis kitab mengutip firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu menghapus keburukan. Ya, kebaikan itu menghapus keburukan. Maka di sini dijelaskan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Wa atbis sayyi'atal hasanata. Ikutilah keburukan itu dengan kebaikan, niscaya akan menghapus keburukan itu. Wa khaliqin nas. Bergaulah dengan manusia bi khuluqin hasan, dengan akhlak yang baik. Menarik di sini dijelaskan oleh Nabi SAW. Kita melihat di sini, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Ini menarik. Kata Nabi SAW, di mana kita berada bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa takwa itu menjadi sangat istimewa? Sampai Nabi katakan, di mana saja kau berada bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu pasti sukses, pasti beruntung, pasti mulia, pasti kuat. Iya, orang bertakwa kepada Allah itu pasti untung, pasti mulia, pasti sukses. Sampai Allah mengatakan, "Wattaqullah", bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung, la'allakum tuflihun. Kenapa orang bertakwa kepada Allah? Apa kepribadian orang yang takwa kepada Allah itu? Sehingga Nabi mengatakan, ittaqillah haitsu ma kunta. Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah, ciri orang bertakwa itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Dia beriman kepada yang gaib, yang tak kelihatan, yang gak bisa dicerna oleh akal. Ya, yang kadang orang dimasukkan itu muncul subhat. Beriman kepada yang gaib. Maka orang bertakwa, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, salah satu cirinya adalah al-khauf minal jalil. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah takut kepada Allah, di mana saja dia berada, hidupnya bakalan tenang. Karena tidak ada yang dia takuti selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang ditakuti selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ketenangan itu akan hadir. Rasa
Sehingga apa? Akan terjaga hati dan pikirannya, akan terjaga lisannya, akan terjaga pandangan matanya, pandangannya akan terjaga saat orang itu takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi SAW mengatakan, ittaqillah haitsu kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Kalau kita pakai bahasa Ali bin Abi Thalib, takutlah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Takutlah kita kepada Allah dimanapun kita berada. Artinya apapun status sosial kita, mau kita jadi pejabat, mau kita jadi pedagang, mau kita jadi ini, mau kita jadi itu, rasa takut kepada Allah itu hadirkan dalam diri kita. Sehingga senantiasa kita akan senantiasa merasa diawasi terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah kisah di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika ada seorang pengembala kambing bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, jualah kambing itu kepada aku. Kata si pengembala kambing, kambing itu bukan milikku. Bukan. Ya, kamu ambil satu, jual kepadaku. Bilang ke majikanmu kalau salah satu dari kambingnya dimakan serigala, selesai. Apa kata si pengembala kambing? Juraganku memang tidak tahu, tetapi di mana Allah? Aina Allah? Saat anak itu mengucapkan seperti itu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kalau kita ibaratkan kondisinya pada saat itu mungkin mengguncang hatinya. Saat disebut di mana Allah? Aina Allah? Maka kemudian sama Umar bin Khattab, si pengembala kambing itu dibebaskan, dibeli kepada majikannya. Orang kalau sudah takut kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, enggak takut sama pada siapapun, tidak takut kepada siapapun. Maka sangat indah perkataan Nabi SAW, ittaqillah haitsu kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Kemudian yang kedua, kenapa orang bertakwa itu istimewa? Karena setiap apa yang dia lakukan, setiap tatapan pandangan yang dia lepaskan, setiap pendengaran yang dia lakukan, setiap lisan berucap, setiap kaki melangkah, semuanya itu senantiasa di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Ali bin Abi Thalib, orang bertakwa itu wal amal bil tanzil. Dia beramal dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Gimana dia istimewa? Quran tidak ada satupun kesalahan di dalamnya. Hadis Nabi SAW tidak ada satupun kesalahannya. Sehingga orang itu senantiasa berada dalam keistimewaan hidupnya. Semuanya, mau tidur sunnahnya gimana, mau makan sunnahnya gimana, mau berangkat sunnahnya gimana, mau bekerja sunnahnya, semuanya berpijak di atas itu. Maka sangat istimewa. Maka kata Nabi SAW, ittaqillah haitsu kunta. Coba kalau orang semua langkahnya, pikiran, hatinya, semua anggota badannya merujuk kepada Quran dan Sunnah, tentu orang itu akan menjadi sangat istimewa. Karena tidak akan ada cacat. Gak ada cacat. Sampai Allah katakan, Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul La Raiba. Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Tetapi bagi siapa? Khusus bagi orang yang takwa. Kalau orang takwa, Quran itu dianggap musibah, Quran itu dianggap penghalang, Sunnah Nabi itu dianggap sebagai penentangan. Tapi bagi orang bertakwa, semuanya akan terasa indah. Kemudian
Wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan buruk itu dengan kebaikan. Niscaya akan menghapusnya. Artinya saat kita berbuat salah, berbuat hilaf, maka segera jangan tunda untuk melakukan kebaikan. Berbuat kebaikan. Karena manusia itu kumpulnya kelemahan. Kata ulama, kita itu lemah ilmunya, lemah fisiknya, lemah semangatnya, lemah ininya. Kita manusia itu kumpulnya kelemahan. Maka kata Nabi SAW, ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik. Niscaya akan menghapuskan perbuatan buruk itu. Artinya saat kita melakukan salah, melakukan kesalahan, segera lakukan kebaikan. Ikuti dengan kebaikan. Wa khaliqin nas, dan bergaulah dengan manusia bi khulqin hasan. Kemudian beliau melanjutkan, min ajli hadza ya'isul muslim amilan daiman ala ta'di nafsi wa tazkiyatiha wa tathhiriha. Seorang muslim hendaknya senantiasa mendidik dirinya, menyucikan dirinya, membersihkan dirinya. Hiya aula man yu'addib, karena dialah yang paling berhak mendidik dirinya. Yang paling berhak mendidik diri kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Maka tidak boleh kita itu dididik oleh orang lain dengan cara yang keliru. Kata beliau, in hiya aula mayu adib, kitalah orang itulah yang berhak mendidik dirinya kita. Maka fayukhudha bil adabi muzakkiyatiha, maka hendaklah dia mengambil adab-adab yang baik untuk menyucikan dirinya. Wa mutahhirati, dan untuk membersihkan dirinya. Kama yujannibuha kullama yudasiha, sebagaimana dia menjauhkan dirinya dari hal-hal yang merusak. Apa saja yang merusak itu? Min sayil mu'taqadat, keyakinan yang rusak. Sebagaimana kita menjauhkan dari sesuatu yang rusak. Apa di sini? Min sayil mu'taqadat, keyakinan yang rusak. Wa fasadil aqwal, omongan yang rusak. Wal af'al, dan perbuatan yang rusak. Jadi orang beriman itu, orang muslim itu, dia berupaya mendidik dirinya, menyucikan dirinya, membersihkan dirinya, karena dia lihat paling berhak mendidik dirinya, sehingga dia berhias dengan adab-adab yang mengantarkannya untuk menyucikannya, membersihkannya, sebagaimana wa yujannibuha kullama yudasiha, sebagaimana dia menjauhkan diri dari hal yang merusaknya. Min sayyi'il mu'taqadat, keyakinan yang rusak, akidah yang rusak. Wa fasadil aqwal, perkataan dan perbuatan yang rusak. Wa yujahidu halailana, masya Allah, dia menundukkan, dia berjuang untuk melakukan ini siang dan malam. Jadi tidak ada nganggur. Orang beriman itu tidak pernah nganggur. Seorang ulama pernah ditanya, apakah setan tidur? Kalau setan itu tidur, kita bisa istirahat. Kita bisa istirahat. Kalau setan itu tidur, berarti setan itu nggak tidur. Apa yang ganggu terus? Ya, akan ganggu kita semua. Maka di sini penulis kita, wa yujahidu lailan nahar, berjuanglah kamu siang dan malam. Bersungguh-sungguhlah menundukkannya dia siang dan malam. Capek memang. Taat kepada Allah itu memang capek, ya, melelahkan.
Kalau tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, akan susah bagi kita dalam ketaatan kepada Allah. Kata Ibnu Qayyim, dan jalan menuju Allah itu adalah jalan yang membuat Nabi Adam harus keluar dari surga, yang membuat Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api, yang membuat Ismail disembelih. Artinya jalan menuju surga itu memang jalan yang sangat melelahkan. Sangat melelahkan. Maka di sini dikatakan yujahiduha lailan nahar. Berjuanglah kalian sungguh-sungguh siang dan malam. Coba kita perhatikan bisikan yang masuk ke kita tiap hari, tiap detik, tiap waktu. Supaya kita malas, supaya kita fitnah, supaya kita begini. Lihat betapa kalau kita tidak minta perlindungan kepada Allah, nggak mungkin kita bisa lolos, nggak mungkin kita bisa mengatasi kehidupan kita. Maka betul doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita baca dalam zikir pagi petang, Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai Zat yang Maha Hidup, birahmatika, dengan rahmatmu, astaghith, aku memohon pertolongan. Aslih li sya'ni kullahu, ya Allah perbaikan semua urusanku. Wala takilni ila nafsi tarfatin, jangan engkau serahkan urusanku ya Allah kepada diriku sendiri, walaupun hanya sekejap mata. Gak mampu. Kita istirahat dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi wasallam ajmain. Baik, kita lanjutkan. Jadi bahwa mendidik diri, menyucikan diri, membersihkan diri ini adalah prioritas utama yang harus dilakukan oleh kita semua, oleh seorang hamba. Ya. Dan dia harus menghindar dari keyakinan-keyakinan yang buruk, perkataan-perkataan yang buruk, dan perbuatan-perbuatan yang buruk. Yujahiduha lailan nahar, siang dan malam. Bersungguh-sungguhlah untuk melakukan hal ini siang dan malam. Yuhasibuha fi kulli sa'ah, dan hendaklah seorang itu senantiasa bermuhasabah, mengoreksi dirinya setiap saat, bukan setiap minggu, setiap saat, bukan setiap bulan. Terkadang orang melakukan koreksi dirinya mungkin setelah sebulan, mungkin bahkan ada setahun sekali koreksi dirinya saat Ramadan. Kata penulis kitab ini, yuhasibuha fi kulli sa'ah, koreksi dirinya setiap saat. Ini kalau kita mungkin pulang dari masjid, nyampe ke rumah koreksi, tadi di masjid apa yang salah,
Apa yang tidak produktif saya lakukan tadi di masjid. Nyampe di rumah ke masjid, di masjid muhasabah lagi. Apa tadi di rumah yang saya lakukan yang tidak produktif? Artinya kita diminta untuk yuhasibuha fi kulli sa'ah, untuk melakukan koreksi diri setiap saat. Yahmiluha ala fi'lil khairah, sehingga termotivasi untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Ya, orang yang sadar akan kekeliruannya, sadar kelemahannya, sadar akan kesalahannya, pasti dia akan cepat melakukan upaya perbaikan diri. Tapi kalau orang sudah tidak pernah mengoreksi dirinya, merasa betul, merasa lebih baik, merasa lebih hebat, merasa lebih ini dan lain sebagainya, tidak akan termotivasi untuk melakukan kebaikan. Karena dia sudah merasa dia cukup dengan semua itu. Wa yadfa'uha ila ta'ati daf'an, sehingga dia berupaya untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Kama yasrifuha 'anil-syirri wal fasadi, sebagaimana dia berpaling dari hal-hal yang buruk dan rusak. Maka yang menarik, penulis kitab ini ketika beliau menjelaskan apa dari pekan yang lalu sampai sekarang, solusi yang dia tawarkan itu tidak akan dianggap nyaman oleh mereka yang hati dan pikirannya bukan akhirat, yang hati pikirannya dunia. Solusinya tidak menarik. Apa kata beliau? Langkah-langkah supaya kita sukses dengan 4 hal tadi. Maka yang pertama kata beliau adalah at-taubah. Taubah. Menarik gak bagi orang yang cinta dunia? Gak menarik taubat ini. Buang-buang waktu. Katanya taubat. Ya. Apa itu taubat? Wal muradu minha takhalli an sa'irid dzunub wal ma'asi. Ya, mengosongkan diri dari dosa dan kemaksiatan. Saya bawakan perkataan Muqayyim rahimahullah tentang masalah taubat ini. Beliau mengatakan, wa katsirun minal juhali i'tamadu ala rahmatillah wa 'afwihi wa karamihi. Banyak orang-orang bodoh bersandar kepada rahmat Allah, wa 'afwihi, kepada ampunan Allah, wa karamihi, kepada kemuliaan Allah, wa dayya'u amrahu wa nahyahu, tetapi mereka lalai dalam perintah, lalai dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan lalai dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa nasu annahu syadidul iqab, dan mereka melupakan akan siksa Allah yang pedih. Wa annahu la yuraddu ba'suhu 'anil qaumil mujrimin, bahwa sesungguhnya azab Allah, siksa Allah itu tidak tertolak bagi orang-orang yang melakukan perbuatan dosa. Maka mereka mengatakan, wa man i'tamada 'ala 'afwi ma'al israri 'ala dzambi fa huwa kal mu'anid. Seseorang yang bersandar kepada ampunan Allah tetapi terus-menerus melakukan perbuatan dosa, maka orang ini adalah pembangkang. Kata Muqayyim, wa man i'tamada 'ala al-'afwi ma'al israri 'ala dzambi fa huwa kal mu'ad. Seseorang yang bersandar kepada ampunan Allah namun dia terus-menerus melakukan perbuatan dosa, maka hakikatnya dia adalah pembangkang. Maka beliau mengutip sebuah perkataan, roja'u kali rahmati, harapanmu terhadap rahmat dari zat
yang la tuti'uhu yang tidak engkau taati minal hidlan wal khumq, maka yang demikian adalah kehinaan dan kebodohan. Harapanmu kepada zat yang tidak engkau taati merupakan kehinaan dan kebodohan. Bertanya seorang kepada Al-Hasan, naraka tawilan buka, aku melihat engkau terus menerus menangis, sering kali menangis. Faqala, maka Al-Hasan menjawab, akhafu rohani finnar wala yubali. Apa jawabannya? Aku takut Allah melemparkanku ke dalam neraka dan Allah tidak peduli lagi kepadaku. Maka Ibnu Qayyim rahimahullah menulis juga, ketika mereka berkata, inna qauman alhadhum amaniyyu maghfirah, sesungguhnya ada satu kaum yang dilalaikan oleh angannya tentang ampunan Allah, hatta kharaja minad dunya bighairi taubah, sehingga dia keluar dari dunia tanpa taubat. Jadi angan-angannya Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Penyayang. Begitu kuatnya ini di dalam hati dan pikirannya, sehingga sampai mati pun dia tidak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berkata seseorang, bukankah yang seperti itu li'anni ukhissul dhanna bi rabbi, bukankah yang demikian merupakan bentuk prasangka yang baik kepada Tuhanku? Jadi orang yang fokus kepada bahwa Allah Maha Pengampun dan Penyayang, dia mengatakan, bukankah ini bentuk prasangkaan baik terhadap Rabbku? Maka dijawab, wa kadzdzaba, ini adalah kedustaan. Ini adalah kedustaan. Yang demikian ini adalah kedustaan. Kenapa? Lau ahsana dzann, kalau seandainya dia berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, la ahsanal amal, niscaya dia pasti bersungguh-sungguh beramal. Dia pasti sungguh-sungguh beramal. Terakhir, menarik untuk kita renungkan ini ketika seorang bertanya kepada Al-Hasan. Bertanya, ya Aba Sa'id, kaifa nasna'u bi mujalisatil aqwamin yukhawwifunana hatta taqada qulubuna tatayyar. Wahai Aba Sa'id, bagaimana pendapatmu jika aku bermajelis dengan satu kaum yang menakut-nakutiku sampai hatiku ini bergoncang? Saking takutnya hatiku bergoncang. Apa kata Al-Hasan? Wallahi li antashaba aqwaman yukhawfifunaka hatta tudriku amanan khairun. Sungguh demi Allah, bersahabat dengan satu kaum yang menakut-nakutimu sampai kamu mendapatkan rasa aman, itu lebih baik bagimu min antashaba aqwaman, daripada engkau bersahabat dengan satu kaum yu'minunaka, yang menjanjikan kepada kamu kenyamanan, hatta tulhiqa muhawifu, yang pada akhirnya kamu dikejar oleh rasa-rasa takut, peristiwa yang menakutkan. Jadi insya Allah kita akan bahas tentang pembahasan selanjutnya tentang taubat. Insya Allah akan kita bahas pada pekan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.